pernah masuk ke dalam alam gaib dan melihat segala aktivitas di dalam alam gaib tersebut. Saya memilih angka kelahiran nomor 8. Aja Subagja, Aja, kelahiran tanggal 8 bulan Agustus. Menurut pengakuannya, ia pernah memasuki alam gaib secara sadar dan melihat dengan jelas aktivitas para makhluk gaib yang tak masuk akal. Karma baik atau burukkah pengalaman spiritual yang telah dijalani oleh Aja? Apa kabar Pak Aja? Baik, Kang. Baik ya. Wow, berat sekali nih tampaknya Apa? aksesoris yang dipunya. Ya, Roy, silakan apa ini? Sebelum saya masuk ke pembacaan saya malah balik bertanya, apa yang bisa saya bantu buat kamu, Pak Aja? Yang pertama, ingin mengungkap misteri yang ada dalam diri saya. Udah gelap lagi. Tapi kalau aku nggak taruh ini di tempat sampah, ntar aku nggak dapet jatah makan. Wah, apa ini? Aja, Ada jurik jarian, Bu. kalau buang sampah itu jangan malam-malam. Maaf, Bu. Malam ini nggak ada jatah makan malam untuk kamu. Padahal aku udah bantuin Ibu buang sampah. Kena hukum juga. Aduh, aku gatel. Sakit. Ibu sakit. Gatel, Bu. Aja, Sakit, Bu. Gatel. kamu ini kenapa sih, Nak? Apa tadi kamu kena hawa mulutnya jurik jarian? Ya, Bu. Kok Ibu bisa tahu? Kamu itu terkena penyakit dari jurik jarian, sayang. Ayo Aja, kita minta tolong Pak Ustadz. Tolong air ini dioleskan ke sekujur tubuhnya aja, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebaiknya kamu harus banyak berzikir, terutama di waktu sore menjelang malam. Karena di waktu itulah banyak jin-jin yang sedang berkeliaran aja. Iya, Pak Ustadz. Dari penglihatan saya, Bu, Aja ini punya kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Sebaiknya, selain dengan berzikir, Aja juga harus dibentengi dengan puasa sunnah Senin Kamis, Bu. Supaya makhluk itu tidak mengganggu Aja. Sejak itu, saya puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Gitu. Pas hari malam Jumat, saya duduk di kamar, dikir seperti biasa. Lama-kelamaan nggak tahu ada lingkaran. Lingkaran hitam putih. Nah, hitam putih. Datanglah sosok wanita. Kalau itu cantik banget lah wanita itu. Tapi ada keanehan, ada lebih. Dan hidungnya seperti bulat. Gitu. Jadi dia berkata, "Bang, ayo kita main ke alam saya." Alam mana? Ya udah kita main. Aja, kamu siap-siap buka puasa ya. Taruh mana ya? Aja. Iya, Bu. Kamu tuh kenapa sih? Enggak kok, Bu. Kamu inget kan apa kata Pak Ustadz? Kalau kamu itu harus puasa Senin Kamis. Ingat, Bu.
makan ya? Hah? Apa nih? Ibu nggak suka ya punya anak pembohong kayak kamu? Ampun, Bu. Malam ini kamu nggak boleh makan. Bu! Bu! Aja, ayo bangun. Kamu siapa? Aku Nyi Kresek. Aku ingin berteman sama kamu. Ayo ikut ke rumahku. Kamu pasti suka. Tapi aku harus izin dulu ke ibuku. Tidak usah. Kita tidak lama kok. Ayo. Aja. Mana sih tuh anak? Aja, setiap kali kamu manggil namaku 3 kali, aku pasti akan datang. Walaupun kamu agak nakal, tapi aku tetap menyukaimu. Aku tidak nakal kok. Aku menyukaimu karena kamu lahir tepat di tanggal 1 Suro saat malam purnama. Memangnya kenapa? Karena di tanggal itu, kamu menjadi istimewa. Banyak yang ingin berkenalan denganmu. Terutama orang-orang di duniaku. Kita itu, saya dibawa. Pas saya dibawa, pas dimasuk itu pasar. Udah di dalam pasar. Gitu. Saya kaget kan. Nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, coba diam dan melihat. Nah, seperti aktivitas biasa, anehnya di alam itu nggak tahu alam jin, nggak tahu alam apa, berdempetan semua. Mau jalan juga nggak bisa. Kita ada di mana? Ini duniaku. Duniaku sangat berbeda dengan duniamu. Di sini tidak ada suara berisik-berisik dan marah-marah seperti ibumu. Kenapa manusia ini ada di tempat ini? Jangan ganggu dia. Dia tamu istimewa. Pergi kamu sana. Aku lapar. Iya, sebentar ya. Udah itu saya pulang. Pulang dianterin. Kok keluar dari pohon kelapa. Orang tua semuanya cari-cari udah 1 bulan lebih. Apakah ini karma baik atau karma buruk? Sudah 1 bulan aja menghilang, Pak Ustadz. Dan sampai sekarang aja juga belum pulang. Sebaiknya Bu Is menenangkan diri dulu. Saya nggak tahu lagi, Pak Ustadz. Harus mencari aja kemana. Mungkin Pak Ustadz bisa bantu saya. Sebentar, Bu. Bu, Aja dibawa jin ke alam gaib, Bu. Ke alam gaib, Pak Ustadz? Iya, tapi saya juga tidak tahu gimana caranya jin itu membawa pergi Aja, Bu. Ya Allah. Saya menyesal, Pak Ustadz. Saya sering marah-marah sama Aja padahal dia masih kecil. Tolong bawa Aja pulang, Pak Ustadz, ya Allah. Ibu perbanyak berdoa dan berzikir, memohon kepada Allah supaya Aja cepat pulang. Saya pasti akan selalu berdoa untuk Aja. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penolong, ya Allah. Kembalikan anakku, ya Allah. Aku rindu dia, ya Allah. Pulang, sayang. Ibu, Berikan hamba-Mu kesempatan untuk bertemu anakku lagi, ya Allah. Ibu! Azza, kau harus segera pulang. Ibumu mencarimu. Gempa tadi adalah zikir dan doa yang dilantunkan oleh ibumu agar kamu segera pulang. Kamu masuklah ke situ. Kamu akan segera kembali ke ibumu. Panggillah namaku jika kau membutuhkan bantuan. Aja, kamu kemana aja selama ini menghilang? Ibumu dan orang-orang di sini sudah lama mencari kamu. Bahkan ibumu sudah minta tolong Pak Ustadz untuk mencari kamu. Kamu kenapa, Aja? Ibu,
Aku mau ketemu ibu. Assalamualaikum. Boys. Waalaikumsalam. Ibu. Aja. Ibu. Aja kangen, Bu. Nah ini apa yang kamu lihat? Apakah memang harimau dan perempuan ini dari tubuhnya Pak aja gitu ya? Atau emang hanya menjaga rumah gitu kan pertanyaannya ya? Gimana nih Roy? Jerumus enggak, mempelajari enggak, tapi dari dari kelahiran, ya dari zaman SD bisa mengobati. Sejak kecil udah bisa. Itu. Bisa mengobati ya? Bisa ngobatin. Mengobati apa, Pak? Ngobatin dari SD itu ada yang kesurupan, guru lagi. Kamu mau keluar sendiri? Apa aku keluarin dengan cara paksa? Aku mau sekolah ini dipindahkan dari sini. Karena ini adalah rumahku. Ada apa nih? Arudi, ada apa nih, Jak? Tadi Pak Guru kesurupan jin. Ternyata di belakang sekolah ada tanah kosong yang dijadikan tempat untuk menimbun sampah. Jin yang memasuki Pak Guru tadi tinggalnya di tempat itu. Itu adalah jurik jarian. Jadi kamu yang nyembuhin Bapak? Iya, Pak. Berarti kamu punya ilmu pengobatan ya, Jak? Maksud kedatangan Bapak dan Ibu ke rumah saya ada apa ya? Kami mau bertemu Aja, Bu. Aja belum pulang dari sekolah. Tapi ada apa ya Bapak dan Ibu mencari anak saya? Di sini ingin berobat, Bu. Iya, Bu. Kami mau berobat. Wah, nggak bisa, Bapak Ibu. Aja itu bukan dokter. Aja itu masih anak kecil. Dan nggak mungkin bisa ngobatin Bapak Ibu. Bukan penyakit biasa, Bu. Kami ingin berobat penyakit gaib. Kami tahu berita dari mulut ke mulut. Kalau Aja itu bisa obatin sakit seperti itu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja. Pergi kalian dari sini. Pergi. Aku sembuh. Makasih Aja ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Ini ada uang sedikit, Bu. Tolong diterima, Bu. Nggak usah, Bu. Makasih. Ambil aja. Ois, buka, Ois. Sebentar. Abang, tumben kesini. Yuk, masuk dulu. Di sini aja. Tadi saya lihat, di sini banyak orang yang berobat. Ois, kasih tahu sama anak kamu. Jangan sembarangan mengobati orang lain. Apalagi tanpa bertapa dan juga ritual. Kalau sampai dia melakukan itu lagi, dia akan terbunuh. Aja! Aja! Sini sebentar. Aja, kamu tuh jangan ngobatin orang-orang sakit kayak tadi lagi ya. Ya, Bu. Aku tetap mau bantu orang-orang. Kamu tuh ya, kenapa sih selalu aja ngebantah perintah orang tua? Ya, Bu. Aku nggak akan ngulangi yang kayak tadi. Ya gitu dong. Ya udah, masuk. Jadi beginilah hidupku. Sekian dan terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertunjukan selanjutnya bersama saya Leonardo Cepot alias Cepot. Gimana permainan aku hari ini? Seperti biasa, Kang. Permainan akan selalu memuaskan. Yaudah, yuk kita pulang.
ada sesuatu yang pengen aku bicarakan sama kamu. Apa, Kang? Ya, kamu duduk dulu dong. Sebenarnya, jujur, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu udah dari lama, dari dulu. Kamu baik, kamu manis. Kamu mau kan nikah sama aku? Benar. Tapi Kang, Akang aja ya yang nyiapin pernikahannya. Kalau masalah itu kamu nggak usah khawatir. Nanti semuanya aku atur. Oh ya, satu lagi. Setelah menikah nanti, aku mau berhenti jadi sinden. Ya udah nggak apa-apa. Kalau emang itu yang terbaik buat kamu. Tapi sampai sejauh ini Bapak banyaknya membantu ya, nggak keganggu ya dengan sosok ini? Tidak terganggu. Enggak sih. Nggak keganggu Enggak, sama sekali sampai ya? usaha pun nggak terganggu. Istri apa? Ada. Anak-anak ada? Ada, semua. Berarti sosok harimau sama perempuan ini tinggal bersama? Kalau nggak ini, kalau keluar baru datang. Neng, apa nggak sebaiknya kita cari tempat lain aja ya? Emangnya kenapa, Kang? Rumahnya bagus kok. Iya, aku tahu rumahnya bagus, enak. Tapi kan kamu tahu sendiri tadi kan, rumah ini dekat tempat pembuangan sampah. Nggak apa-apa kok, Kang. Lagian, kita bisa pasang pengharum ruangan di sekitar sini. Lagian harganya juga terjangkau. Aku juga capek, Kang. Kita ngontrak terus. Iya, udah deh kalau emang itu mau kamu. Badannya Galih kok panas banget? Sayang, kamu kenapa, Nak? Iya udah, kamu tunggu sini sebentar ya. Aku ambil air dulu sebentar. Nyi Kresek, tolong datang Nyi. Aku butuh bantuan Nyai. Ada apa aja? Kamu manggil saya? Tolong Nyi. Tolong sembuhkan anakku. Kang, badannya Galih udah nggak panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sayang. Tentunya kamu masih ingat bahwa kamu punya kemampuan untuk mengobati orang lain. Tapi kekuatanku sudah tidak ada lagi. Bahkan aku nggak bisa menyembuhkan anakku sendiri. Kemampuan itu akan hilang jika kamu sudah lama tidak mempergunakannya. Sebaiknya kamu buka pengobatan alternatif saja. Yang ngeliat pertama siapa? Ada sosok harimau? Tetangga, saya pulang, iya kelihatan. Yang seperti nonton TV gini. Gitu. Kalau masuk ya udah nggak ada. Duh, Kang Kaja. Tolong dong, Kang. Saya sakit hampir sebulan nggak sembuh-sembuh ini, Kang. Ya udah, kamu sabar sebentar ya. Gua harus bisa gagal. Gimana? Alhamdulillah, Kang. Udah bisa kamu gerakin? Coba. Entengan, Kang. Enak kan? Enak, Kang. Bang, abang kenapa, Bang? Hah? Sakit, Pak. Apanya yang sakit? Saya di situ tutup paku. Iya, udah tahan sebentar. Tahan sebentar. Paku, Kang. Ya, paku ini yang masuk ke dalam perut kamu. Coba kamu bantu dia bangun. Ada harimau lewat sini? Ini bener-bener tadi lewat sini nih. Tolong! Ada harimau! Ada apa? Ada harimau lewat sini, Mas. Mana? Nggak ada. Tadi ada di sini lewat sini. Tadi lewat sini bener.
Ngapain sih kalian, malam-malam teriak-teriak? Tadi ada harimau lewat sini Pak Aja. Iya bener, ada harimau tadi. Rumah ini emang dijaga oleh sosok harimau. Yang juga seorang putri. Tapi kalian gak usah khawatir. Mereka gak bakalan ganggu kalian. Ya udah, pulang sana udah. Ayo kita pulang. Mari Pak. Mari Pak. Kayak gak ada kerjaan aja. Pak Aja kemanapun Bapak pergi, jangan ini maksud saya harus tetap setia sama istri. Biasanya kalau Bapak mau ada niat-niat, nanti istri dikasih tahu loh sama yang perempuan. Udah ini. tahu sih. Hah? Udah tahu. Oh, udah tahu. Maksudnya udah tahu apa? Ada perempuan ini? Seperti kalau ada penjagaannya gitu. Oh gitu. Tapi istri sendiri pun nggak merasa Nggak ada ada. masalah. Kang, kenalin ini Rini sahabat aku. Dia sinden juga loh. Hai. Aku Rini. Kang, aku mau dia jadi sinden di paguyubannya Akang. Suaranya nggak kalah loh sama suara aku. Emang kamu udah berapa lama nyanyi? Aku lumayan lama sih jadi sinden dan aku juga berpengalaman. Ya udah, kalau begitu dia boleh ikut di paguyuban kita ya. Oh ya udah kalau gitu, sekarang kamu duduk dulu di situ. Aku bikinin minum buat kamu ya. Ya kan, aku belakang dulu. Silakan. Neneng, cepet dong kamu buatnya, kasih ke Ririn. Iya Kak, ini juga udah mau dibawa kok. Yuk. Kang. Kok Akang ada di sini? Bukannya tadi ada di dapur? Dapur. Aku dari tadi di sini kok. Oh iya, masalah tadi barusan kamu nggak usah salah sangka ya. Dia itu tadi hampir kejatuh, untung aja kepalanya nggak kebentur sama meja. Ya udah Kang, aku percaya kok sama Akang. Semuanya, kenalkan Leonardo DiCaprio, tapi biasa dipanggil Kiki. Lihat, saya akan kacaukan pertunjukan kamu. Itu ada apa sih Kang? Rin, udah, kamu tenang ya, tenang. Itu sebenarnya kalau kamu nanya saya balik, karma baik atau karma buruk tergantung dari pemahaman kamu sih. Kalau kamu bisa bawa dirinya ya bisa bantu orang dengan cara kamu sendiri, ya itu mungkin juga bisa perbuatan baik buat orang lain menimbulkan karma baik. Tapi kalau misalnya tujuannya pengen mungkin ada motivasi lain, ya tentu pasti juga jadi karma buruk. Lengser wangi, seleramu tuh mageni. Kok anginnya kenceng banget sih? Astaga, aku baru ingat.
Kidung yang aku nyanyiin tadi itu kan mistis banget. Aduh perut aku. Au! Aduh, kok badan aku jadi gatel-gatel gini? Ini kamu juga gak ngerti kenapa, gatel banget. Udah, susah, kamu gak usah panik. Dengerin aku ya. Udah jangan digaruk-garuk, nanti bentol. Aja. Tenanglah. Nanti aku minta jurik jarian untuk menyembuhkan istrinya. Lihat saja, aku akan menculik anak kecil. Gali, kamu di mana, Nak? Gali di mana, Kak? Di mana? Gali, kamu di mana, Nak? Ini pasti ulah Paman Asep ini. Aku yakin, pasti Paman Asep yang nyulik Gali. Kak, masa jangan sembarangan nuduh dong. Belum tentu ini tuh perbuatan Paman Asep. Belum tentu gimana sih, ha? Kamu tahu sendiri kan, Paman Asep gak suka sama aku. Pakai logika. Kamu tahu apa sih? Au! Nyi! Di mana putra saya, Gali? Aku tidak tahu. Nyai nggak tahu. Pasti putra saya diculik sama Paman Asep. Saya mau ke sana. Paman, kasih tahu saya, di mana putra saya Gali? Kamu gila ya? Gali tidak ada di sini. Saya tahu, Paman yang menyembunyikan anak saya. Aja. Sudah saya bilang Gali tidak ada di sini. Paman pernah mengancam saya, ya. Sekarang kenyataannya anak saya nggak ada. Kasih tahu saya di mana anak saya, atau saya akan lapor ke polisi. Silakan, silakan aja. Oke, saya tahu anak saya di dalam. Saya tahu. Gali, di mana kamu Gali? Apa? Saya nggak takut sama kamu. Apa kamu pergi? Gali keluar Gali. Apa saya? Kamu punya wajib. Apa? Ya sudah. Mengecut dulu. Aja. Aku tahu di mana keberadaan Gali. Aku akan memberitahumu asalkan kau mau menikahiku. Enggak. Aku nggak mau. Aku bakal cari sendiri sama warga. Gali! Gali! Coba. Kalian sekarang bantuin saya. Coba kalian cari di dalam sana. Siapa tahu dia ada di ujung sana. Iya, Pak. Mana? Dulu waktu aku kecil, aku pernah dibawa sama Nyi Kresek ke alam gaib. Nyi! Nyai! Nyai! Ada apa kau memanggilku Aja? Apa kau menerima penawaranku untuk menjadi istrimu? Nyai nggak usah banyak ngomong, ya. Jangan-jangan Nyai yang udah menyulik Gali anak saya, ya kan? Seperti dulu yang udah Nyai lakukan. Aku tidak menculiknya. Gali dibawa oleh jurik jaringan. Dia marah karena aku usir kemarin. Jurik jaringan? Sudahlah, terima saja tawaranku. Jika ingin Gali kembali. Ya Allah, Gali kamu di mana, Nak? Kamu harus pulang. Ibu benar-benar khawatir sama kamu. Kang Aja, gimana Gali, Kang? Belum, Neng. Tapi sebenarnya Gali bisa aja balik. Asalkan aku harus menikah dengan Nyi Kresek. Nyi Kresek? Nyi Kresek siapa, Kang? Nyi Kresek adalah sosok putri goib yang selama ini udah ngebantu aku. Aku udah berteman sama dia sejak kecil. Dan salah satu cara untuk membawa putra kita kembali adalah
aku harus menikah dengan dia. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Aku gak akan menikahi dia. Kita bakalan pikirin cara baru. Gimana biar putra kita balik. Ya. Tapi harus dengan cara apa lagi, Kang? Kita tuh udah cari Gali kemana-mana, tapi Gali gak ketemu. Udah, kamu sabar. Mesti banyak cara. Nanti biar aku pikirin. Ibu, tolong aku takut. Ibu, tolong aku. Kau tidak akan pernah bisa pulang. Karena orang tuamu telah membuat aku sakit hati. Padahal nasinya ini baru aku masak tadi loh, Kang. Kok ada belatungnya? Astagfirullahaladzim. Kang, ini juga belatung, ini juga. Rumah kita kenapa jadi banyak belatungnya kayak gini? Aku akan terus menerormu selama kau tidak mau menjadi suamiku. Diam kamu. Saya tahu ini pasti ulah kamu kan? Kamu yang taruh belatung-belatung ini di rumah saya kan? Kang, kamu mau sama siapa sih? Kamu tahu? Ternyata si Nyi Kresek itu yang udah ngirimin belatung ke rumah ini. Dan dia marah sama aku karena aku gak mau nikah sama dia. Kang, pokoknya aku gak mau tahu. Sekarang juga Akang harus minta pertolongan sama Paman Asep. Minta pertolongan sama Paman Asep kayak gimana sih? Kamu kan tahu sendiri aku udah ribut sama dia. Gak mungkin dong. Kang, itu tuh urusan nanti. Yang penting sekarang Akang minta maaf sama dia. Akang minta pertolongan sama dia, Kang. Kita gak usah diteror terus kayak gini. Assalamualaikum. Paman. Mau ngapain kamu datang ke sini? Paman, saya mau minta bantuan Paman untuk menyelamatkan anak saya Gali. Putra saya udah diculik oleh makhluk gaib. Aja. Meskipun Gali itu adalah cucuku juga, aku nggak akan bantu kamu untuk bebasin dia. Paman jangan bicara seperti itu, Paman. Saya mohon, Paman. Bantu saya, Paman. Bantu saya menyelamatkan putra saya, Paman. Udahlah, Aja. Kamu tahu, semenjak kamu buka pengobatan tenang, nggak ada lagi orang datang ke sini. Sekarang saya pengen lihat kamu itu di penjara. Berani kamu. Aja lepasin. Bagaimana? Apakah sekarang kau bersedia menikahiku untuk membawa anakku kembali pulang? Aku akan menikah dengan kamu. Sekarang, aku akan membawamu ke alam gaib. Tapi, kamu harus bersedia menikahiku. Tapi gimana caranya? Kamu harus memberikan tetesan darah dari jari tanganmu. Itu bertanda bahwa kita sudah resmi menikah. Cepat. Aku sudah menuruti semua perintah kamu. Sekarang tolong kamu bantu aku. Kasih tahu di mana anak aku Gali. Tenang saja. Aku akan segera membawa Gali pulang kepadamu. Hai jurik jarian, keluar kamu! Kamu lagi! Kenapa kau selalu mengganggu aku, Nyi Kresek? Kembalikan anaknya aja. Aku tidak akan membebaskan anakku aja. Panas! Baiklah, aku akan menyerahkannya. Gali, kamu gak apa-apa, nak? Awas kamu, kalau berani mengganggu keluarganya aja. Sekarang, pergi kamu.
Sekarang anak kamu sudah ditemukan. Sekarang kamu ikut aku ke alam gaib untuk menjadi suamiku. Sabarnya. Saya harus kembalikan putra saya kepada istri saya dulu. Baiklah. Gali, ya Allah sayang, ya Allah, ya Allah, ya Allah nak, ya Allah. Kang, Akang ketemu di mana sama Gali? Akang cari sama Paman Asep atau sama Nyi Kresek? Udah Neng. Kamu nggak usah khawatir. Yang penting kan sekarang anak kita Gali udah ketemu, ya kan? Kamu jaga dia, kamu besarin dia, ya? Sini. Aja. Bersiaplah menikahiku. Iya. Saya siap-siap dulu ya. Kang, maksud Akang apa? Aku mohon sama Akang, jangan tinggalin aku sama Gali. Maafin. Enggak. Kang. Kang. Bapak kemana, Bu? Semuanya darah. Belatung, yang potongan daging, seperti daging sapi atau daging apa, itu seperti daging manusia anak kecil. Nyai Kresek, aku mau dibawa kemana ini? Sudahlah Aja, kamu ikuti saja aku. Dia tidak pantas ada di sini. Betul, Putri. Manusia tak pantasnya berada di sini. Sudahlah, kalian jangan mengganggu Aja, karena dia sudah menjadi suamiku sekarang. Aku kan yang lebih lama ingin menikahi kamu. Tapi aku tetap memilih Aja daripada kamu. Apa-apaan ini, Nyai? Mereka tidak melecehkan kamu Aja, tapi mereka mengucapkan selamat untuk kamu karena kamu sudah menjadi suamiku. Ini hadiah untukmu dan suamimu. Ini apa-apaan lagi ini, Nyi? Aku nggak bisa makan ini. Aja, coba lihat. Makanlah jika kamu lapar. Iya, Nyai. Nanti saya makan. Mbah, kedatangan saya kemari, saya mau minta tolong, Mbah. Tolong kembalikan suami saya dari alam gaib. Suami kamu disandra oleh jin yang sama. Tapi Mbah, apa suami aku bisa lepas dari jin perempuan itu, Mbah? Bisa. Asal kamu mampu memenuhi persyaratannya. Syaratnya apa, Mbah? Kamu carikan aku darah perawan yang lahir di hari Selasa Kliwon. Bisa. Dari mana aku bisa dapatkan itu? Tapi Mbah... Kamu cari gadis yang ada tai lalatnya di lengan kiri. Baik Mbah, aku akan cari gadis perawan dengan ciri-ciri tersebut. Loh, ini siapa lagi, ha? Kau harus melayani mereka Aja. Mereka semua adalah saudariku. Melayani mereka adalah salah satu syarat setelah kau menikah denganku. Aku udah gak kuat lagi, aku gak bisa. Udah, aku capek. Tenanglah, aku akan memberikan kamu jamu. Sepertinya aku akan berhasil membuat Aja minum darah itu. Aduh, gimana nih? Mbak, bentar dong Mbak, ya tangannya. Mbak, apa-apaan sih? Maaf. Pak. Aduh.
Gimana dong? Udah sejauh ini, tapi aku belum juga nemuin perempuan yang punya tai lalat di tangannya. Neneng, kamu ngapain di sini? Aku cuma mau jalan-jalan doang kok, soalnya aku bosen di rumah. Ada tai lalat di tangan kiri Rini. Jangan-jangan memang Rini yang dimaksud oleh dukun itu. Rini juga kan belum menikah, dan aku tahu dia lahir di Selasa Kliwon. Neneng, kenapa? Rani, aku butuh bantuan kamu. Cuma kamu yang bisa bantuin aku sekarang. Karena kalau enggak, aku bisa kehilangan Kang Aja. Emang ada apa sama Kang Aja? Tapi yang penting, sekarang kamu tolongin aku dulu. Aku nggak mau nolongin kamu. Kamu aja nggak jelasin ada apa sama Kang Aja. Rin, aku mohon banget sama kamu. Cuma kamu yang bisa nolongin aku sekarang. Demi Kang Aja, Rin. Oke, aku bakal bantuin kamu. Tapi kamu harus mengizinkan aku menjadi istri kedua Kang Aja. Apa? Rin, Kang Aja itu suami aku. Kamu gak bisa apa cari laki-laki lain? Ya karena cuma Kang Aja laki-laki yang bisa memikat aku. Dan aku sudah menyukai dia dari awal kamu kenalin aku ke dia. Kamu tuh bener-bener licik ya, Rin. Aku ngenalin kamu sama Kang Aja, itu supaya kamu bisa nyinden lagi. Ya terserah. Kalau kamu mau aku nolongin kamu, ya kamu harus terima syarat dari aku. Ini yang menyebabkan Pak Aja bisa bantu nyembuhin orang gitu ya Pak Aja ya. Karena kan kayaknya Pak Aja ini bukan yang mencari-cari ilmu ya. Bukan. Datang aja gitu. Bukan. Kalau misalkan apa yang terlihat di depan kita mungkin emang gayanya aja lah sesundaan gitu ya Pak ya. Nah, itulah. Ini bukan berarti bapaknya tuh ilmu hitam gitu ya. Bukan. Mbah, saya udah bawa orang yang Mbah maksud. Kamu ngapain bawa aku ke dukun? Baik, kita lakukan saja ritual persembahannya. Baik, Mbah. Aku mau dibawa jin. Mbah! Aduh, Neng, ini semua itu apa sih yang terjadi, Neng? Sebenarnya, Mbah itu adalah satu-satunya harapan aku supaya Kang Aja bisa kembali. Emang Kang Aja kemana, Neng? Kang Aja dibawa ke alam gaib. Yaudah, kamu gak usah sedih lagi ya. Mending sekarang kamu ikut aku. Kita minta bantuan sama Pak Ustadz ya. Iya. Yaudah, yuk. Bentar. Tapi kita ke rumah dulu ya. Kita jemput Gali dulu, dia sendirian di rumah. Yaudah, yuk. Minum ini, Gali. Setelah ini, Bu, saya dengan para santri akan mencari letak pintu alam gaib untuk mengembalikan suami Mbak Neni. Terima kasih, Pak Ustadz. Iya. Apakah pohon ini sudah tepat, Pak Ustadz? Iya, pohon ini adalah pintu alam gaibnya. Kang Aja! Kang, balik, Kang! Kang Aja! Mbah, dari mana asal suara itu, Mbah? Dari sana. Iya. Syukurlah, mereka telah menemukan pohon pintu gerbang. Semoga saja mereka bisa membukanya. Ayo. Aja, mau kemana kamu? Kamu mau coba lari dari perjanjian? Dasar manusia serakah, setelah mendapatkan keinginan, kalian lupa dengan janji yang telah kalian buat. Maaf, ini bukan dunia saya. Saya harus kembali ke dunia saya. Ayo, Mbah. Ayo. Aja! Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Aja!
bangun. Kang Aja bangun. Kamu tidak apa-apa. Akang nggak apa-apa. Wah. Astagfirullah, sini nak. Kalian harus lenyapkan semua. Aja, kembali padaku. Panas. Kamu tidak bisa menyentuhnya karena dia dilindungi dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Subhanallah. Tidak. Alhamdulillah. Iya sih, kalau nyaman berarti kamu jalanin aja yang udah ada. Kan itu sebenarnya kalau kamu nanya saya balik, karma baik atau karma buruk. Tergantung dari pemahaman kamu sih. Kalau kamu bisa bawa dirinya ya bisa bantu orang dengan cara kamu sendiri. Ya itu mungkin juga bisa perbuatan baik buat orang lain menimbulkan karma baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih ya atas bantuan kalian semua. Biar Allah yang membalas kebaikan kalian. Pak Ustadz, suami saya kenapa? Kok dia kelihatan linglung? Ya karena dia terlalu lama di alam gaib. Untung saja dia cepat kembali. Kalau telat sedikit, maka dia akan selamanya di alam gaib. Kalau begitu, saya pamit dulu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo semua sama. Rini, mulai sekarang aku akan menepati janjiku. Kamu akan jadi istri keduanya Kang Aja. Masing-masing makhluk memiliki aturannya sendiri-sendiri. Saat saya melanggar aturan ini, hanya kesesatan yang saya alami. Di sini saya sudah melakukan kemusyrikan. Satu hal besar yang saya alami adalah saya sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, di mana saya sudah meminta pertolongan kepada Nyi Kresek, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk gaib telah membawa saya ke dalam kesesatan. Ya, betul. Kesesatan yang sangat nyata. Semoga apa yang sudah saya alami ini bisa menjadikan pelajaran kepada kita semua, agar kita bisa menghormati dunia gaib maupun dunia nyata.